Elon Musk telah menjadi triliuner pertama di dunia setelah SpaceX meluncurkan IPO-nya. Dan pihak kiri tidak bisa menerimanya, karena mereka tidak tahan dengan kenyataan bahwa satu orang memiliki begitu banyak uang sehingga dianggap tidak adil. Dan sekali lagi, ini membuktikan betapa sedikitnya pengetahuan mereka tentang ekonomi. Karena kenyataannya adalah ketika satu orang menjadi sangat kaya, lebih banyak orang juga menjadi lebih kaya. Itulah yang disebut impian Amerika. Orang-orang diberi kebebasan untuk berkembang semaksimal mungkin dan menghasilkan uang sebanyak yang mereka bisa. Tapi orang-orang ini, alih-alih merayakan apa arti semua ini, justru merasa frustrasi karena itu bukan mereka. Jadi hari ini, saya pikir kita akan membahas sedikit tentang para pria muda yang menjadi jutawan karena mereka membuat keputusan cerdas untuk bekerja untuk Elon Musk. Bagaimana kamu akhirnya mendapatkan pekerjaan di SpaceX? Saya dan seorang teman yang saya temui di pekerjaan lain akhirnya bekerja di SpaceX. Lalu dia menelpon saya bilang, saya bahkan tidak tahu apa itu SpaceX, tapi ayo saja. Kamu tahu? Oke, jadi apa cerita tentang pria ini? Ini adalah seorang pria yang bekerja di SpaceX selama 10 tahun. Dia pindah dari Amerika Serikat ke Meksiko pada tahun 2015 dan mengambil kontrak pengelasan roda di SpaceX dengan bayaran $28 per jam. Sekarang dia menjadi seorang supervisor. Dia menerima saham senilai $10.000 ditambah potongan gaji untuk membeli lebih banyak. Dan dia benar-benar melakukannya. Meskipun telah meraih impian Amerika, dia mengatakan bahwa dia tidak akan berhenti. Dia adalah salah satu dari 4.400 karyawan SpaceX yang menjadi miliuner dalam semalam berkat IPO tersebut. Jelas, jika kamu benar-benar peduli pada sesama manusia, kamu pasti sangat senang dengan kenyataan bahwa pagi ini 4.400 orang telah menjadi sangat-sangat kaya. Tapi tentu saja, sebaliknya, semua orang malah marah karena Elon Musk menjadi semakin kaya. Hernandez mengatakan dia bekerja di sana selama 10 tahun, naik jabatan menjadi supervisor dan masih memegang 6.500 saham SpaceX. Berapa banyak uang yang bisa Anda dapatkan dari IPO ini? Pembukaan itu akan sekitar, menurut saya, 180.000. $880.000. Ya, sebagai seorang imigran, Anda tahu, saya selalu diajarkan untuk bekerja keras, melakukan yang terbaik yang saya bisa, dalam apapun yang saya lakukan. Dan berkat SpaceX, Anda bisa melihat cahaya di ujung terowongan. Apakah Anda merasa sudah meraih impian Amerika? Ya, maksud saya, tapi tidak ada alasan untuk berhenti. Nah, itu dia. Impian Amerika adalah orang-orang bergabung dalam sesuatu dan menjadi sangat sukses karena mereka membuat keputusan yang tepat. Tapi, kaum liberal merasa mereka berhak atas uang Elon Musk. Aku tidak mengerti. Aku juga tidak, Kat. Itu tidak masuk akal. Dan mereka benar-benar berpikir bahwa mereka berhak atas uangnya. Sungguh luar biasa betapa marahnya orang-orang ini. Benar-benar, betapa marahnya mereka. Karena Elon Musk sangat sukses dan melakukan begitu banyak hal untuk masyarakat kita. Menciptakan mobil otonom, dan sekarang melakukan banyak hal di bidang antariksa. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dia membeli X. Dia membeli Twitter. Dia adalah alasan mengapa kita masih memiliki kebebasan berbicara dan mengetahui begitu banyak hal yang terjadi. Ini adalah pria yang benar-benar menggunakan uangnya untuk kebaikan. Dan saya harus bilang, salut untuk putra transgendernya, Vivian. Karena berkat dia, Elon menyadari bahwa dia harus menjadikan ini sebagai misi seumur hidupnya untuk melawan virus woke right. Bisa kamu bayangkan jika Elon Musk ada di pihak sebaliknya? Jika dia berpihak pada kaum kiri yang gila. Yang mana dia tidak akan lakukan karena dia tahu bahwa jika kamu berpihak pada kaum kiri, kamu tidak akan pernah benar-benar sukses, kecuali kamu seorang pencuri. Itulah sebabnya saya membawakanmu kabar luar biasa ini. Elon Musk menghasilkan $1 triliun. Kaum kiri pun panik. Pemerintah mencuri setengah gaji kamu, hingga total triliunan dolar setiap tahun. Dan kaum kiri bersorak. Inilah hal yang tidak dibahas oleh kaum kiri, yang menurut saya benar-benar gila. Ada begitu banyak orang di luar sana melakukan hal-hal buruk untuk Amerika. Pejabat pemerintah yang curang, yang mencuri, cerita-cerita gila tentang orang-orang yang membuat hidupmu jadi sangat sulit, meruntuhkan ekonomi, membuatmu hampir mustahil untuk bertahan hidup. Lalu ada seorang pria di luar sana yang menghasilkan banyak uang. Tapi karena dia menghasilkan banyak uang, orang lain juga ikut mendapatkan uang. Dan seluruh ekonomi pun tumbuh. Jika kamu berinvestasi di IPO SpaceX, mungkin kamu juga sudah menghasilkan banyak uang. Namun mereka lebih memilih untuk fokus dan membenci satu orang daripada benar-benar melihat hal-hal yang membuat hidup mereka sengsara. Jadi misalnya, ada wanita tua yang jahat yang kita semua sudah tahu saat ini. Sayangnya, Nancy Pelosi. Sekarang, Elon Musk baru saja menjadi triliuner pertama di dunia. Rumah tangga Amerika biasa harus bekerja lebih dari 11 juta tahun untuk mencapai tingkat kekayaan Elon Musk. Kita butuh pajak kekayaan kan? Pada dasarnya dia mengatakan,
Jika kamu sangat kaya, maka kamu tidak punya hak untuk menghasilkan uang. Tapi inilah hal menarik tentang wanita luar biasa ini. Sudah lebih dari setahun, Nick Swartzlaughter menulis, "Hey Pocahontas, sudah lebih dari setahun sejak aku menanyakan ini padamu, dan kamu masih belum memberitahu kami. Bagaimana kamu bisa mengumpulkan kekayaan bersih sebesar 12 juta dolar dengan gaji 176 ribu dolar? Matematikanya nggak masuk akal." Saya hanya ingin menjawab pertanyaanmu. Bagaimana kamu bisa mendapatkan 12 juta dolar dengan gaji 200 ribu dolar di Kongres? Terima kasih. Bagaimana kamu melakukannya? Permisi, bagaimana kamu melakukannya? Kamu bisa terus mencoba menghalangi kameraku. Kita sedang berada di trotoar umum. Maaf, karena tadi memanggilnya Nancy atau apalah Pelosi. Namanya Elizabeth Warren. Kalian mungkin sudah tahu itu, dan aku juga tahu. Aku juga tidak tahu kenapa aku membuat kesalahan itu. Tapi ini hal yang menarik kan? Jadi, Elizabeth Warren keluar dan berkata, "Ini benar-benar menjijikan. Pria ini jadi jutawan. Bagaimana bisa jadi triliuner? Ini memuakkan, bla 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 bla." Dan internet mulai menyadarinya. Mereka mulai berbalik dan berkata, "Tunggu dulu Elizabeth, apa yang sudah kamu lakukan? Kamu juga seorang jutawan. Berapa banyak jutawan yang sudah kamu ciptakan?" Karena Elon Musk telah membuat ribuan orang menjadi jutawan. Dia telah membuat ribuan orang menjadi sangat kaya karena kejeniusannya dalam berbisnis. Dan kamu tidak melakukan hal seperti itu. Kamu terlihat seperti hanya mencuri, dan mengambil, dan terus mengambil. Sekarang, ingatlah, Elon Musk benar-benar pantas mendapatkan semua ini karena dia telah membuktikan dirinya sebagai seseorang yang tidak hanya fokus pada uang. Dia benar-benar fokus untuk memperbaiki dunia. Jadi, kamu punya seorang triliuner. Seorang pria yang telah bekerja membangun bisnis-bisnis yang membuat ribuan orang menjadi lebih kaya dan telah meningkatkan kehidupan ribuan orang. Jika kamu pernah mengendarai Tesla, kamu pasti tahu persis apa yang aku maksud. Dan ini baru permulaan. Dia membeli X dan menyelamatkan kebebasan berbicara untuk seluruh internet. Dan dia telah membuktikan dirinya sebagai seseorang yang sebenarnya tidak terlalu peduli dengan uang. Yang tentu saja ironis mengingat fakta bahwa dia adalah seorang triliuner. Tapi bagi saya, sungguh tidak bisa dipercaya. Betapa banyak orang yang merasa frustrasi hanya karena ada seseorang yang lebih kaya dari mereka. Tentu saja, kamu seharusnya iri akan hal itu. Tapi kalau kamu iri, silakan saja dan coba jadilah seseorang yang memberikan kebaikan sebanyak yang dilakukan oleh Elon Musk. Sekali lagi, saya tidak setuju dengan semua yang dia lakukan, bla 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 bla. Kita tidak perlu membahas seluk-beluk politiknya. Tapi pria ini memang sudah melakukan banyak kebaikan. Dan ini adalah bukti betapa sedikitnya dia peduli dengan uang. Kamu berharap jangan beriklan. Kamu tidak ingin mereka beriklan? Tidak. Apa maksudmu? Kalau ada yang mencoba memeras saya dengan iklan, memeras saya dengan uang, persetan denganmu. Tapi, persetan denganmu. Jelas. Jadi, bagi kalian yang belum tahu ceritanya, inilah hari ketika Elon Musk mengatakan kepada para pengiklan X, persetan dengan kalian. Saat itu, dia memiliki kekayaan sebesar 220 miliar dolar. 220 miliar dolar yang merupakan jumlah uang yang sangat besar. Tapi sekarang kekayaannya mencapai 1,1 triliun dolar. Pada dasarnya, ada sekelompok pengiklan di X yang berkata, kami tidak setuju dengan kebijakan Elon Musk, dan lain sebagainya. Jadi, kami akan memeras dia. Kami tidak akan beriklan. Dan dia seperti, jujur saja, persetan dengan kalian. Kalian tidak bisa memeras saya. Apa kalian bodoh? Saya ini miliarder. Saya tidak peduli dengan uang kalian. Kalau kalian tidak mau beriklan, ya sudah. Kami akan cari cara lain. Saya harap begitu. Hey Bob, kalau kamu ada di antara penonton, Baiklah, baiklah. Kalau begitu biar saya tanya kamu. itulah yang saya rasakan. Jangan beriklan. Lalu, bagaimana menurutmu tentang ekonomi? Kamu berharap begitu. Jadi, pria yang sedang mewawancarainya benar-benar tercengang karena pria ini berbeda. Dia tidak bertingkah seperti orang lain pada umumnya. Dia memiliki cara pandang yang berbeda terhadap berbagai hal yang sedang terjadi. Dan sejujurnya, aku setuju dengan ini. Dengarkan ini. Para pesimis terdengar pintar, dan para optimis membangun dunia. Menurutku, tidak ada pernyataan yang lebih benar dari itu. Ya, kamu terdengar sangat pintar saat mengkritik Elon Musk dan berkata dia orang yang sangat buruk. Bagaimana mungkin dia melakukan ini? Tapi pada akhirnya, jika kamu benar-benar ingin membangun Amerika dan membangun masyarakat kita, kamu harus berhenti hanya mengeluh tentang kenyataan bahwa orang lain telah berhasil dan mulai mencoba untuk berhasil sendiri. Bagaimana dengan 4.400 orang yang telah menjadi jutawan itu? Ini adalah mimpi Amerika. Tapi hal ini membuat orang-orang yang belum menjadi jutawan merasa iri. Jadi, alih-alih fokus pada kenyataan bahwa mereka juga bisa bergabung dengan proyek berikutnya Elon Musk dan bekerja untuknya, bahkan mungkin menjadi sangat sukses,
mereka justru akan mengeluh tentang dia dan mengatakan bahwa dia harus dikenai pajak. Seolah-olah harus ada batasan berapa banyak uang yang bisa dihasilkan. Sekarang, dengan dunia AI yang berkembang dan bagaimana segala sesuatunya akan bergerak maju, menurutku mungkin ada alasan untuk membicarakan apa yang terjadi ketika beberapa manusia bisa menghasilkan begitu banyak uang dan akhirnya mencuri uang itu dari semua orang lain. Tapi aku tidak melihatnya seperti itu. Menurutku, orang-orang ini justru menghasilkan lebih banyak. Dan semakin banyak yang mereka hasilkan, semakin besar pula kesuksesan mereka. Terima kasih atas perhatianmu terhadap hal ini.